Assalamualaikum. Makin ke sini, istilah autofagi makin sering dipakai secara kasual ya. Kadang-kadang malah jadi salah kaprah sekalian tuh. Kemarin ada yang nanya, apa beneran asupan lemak itu tidak meredam autofagi? Ya saya jawab sih, yaitu pakai argumennya Dr. Mindy Pels. Tapi tanya sederhana itu bikin saya terus baca-baca lagi ya, mencermati lagi sharingnya para pakar. Malah jadi mumet tuh. Meludasku. Karena ya, kalau dengan logika sederhana seperti yang sering kita dengar, Walter Longo itu nggak bisa loh bikin FMD, fast mimicking diet yang dulu kita bahas. Dengan FMD kan ya, mestinya autofagi itu mereda. Tapi kalau metode FMD itu ternyata manjur untuk healingnya para penyintas kanker dan sebagainya. Jadi gini ya, para ahli aja itu baru setengah jalan tuh pemahamannya soal autofagi, atau mungkin baru dikit lah ya, dibandingkan dengan fenomena sesungguhnya yang merupakan ciptaan Allah yang luar biasa itu. Satu pertanyaan gampang dulu ya. Ini pun belum terjawab sepenuhnya oleh pakar sedunia. Autofagi itu ada berapa macam sih? Nah, ternyata banyak loh. Pertama ya, ada makrofagi atau makroautofagi. Buahnya dari sini, cleansing atau healingnya itu bisa menyeluruh sel-sel bakal kanker, senescent cell, sel-sel mati, sel-sel asing yang aneh-aneh, dan seterusnya bisa ke daur ulang atau ke sapu bersih. Bla bla bla, nggak usah baca jurnal ilmiah lah ya. Baca Wikipedia aja tentang makrofagi itu udah mumet. Kedua, ada mikrofagi atau microautofagi. Cleansingnya itu tidak seluas makrofagi, tapi lebih terbatas ke dalam sel saja. Fokus di organel-organel sel kayak gitu, pokoknya sesuai namanya lah gitu, fokusnya lebih mikro. Ketiga, yang juga sering disebut itu mitofagi. Ini lebih spesifik lagi, terjadinya terkait dengan mitokondria yang merupakan unsur kecil-kecil lagi organel di dalam sel. Nah, sampai di sini tuh kayaknya kayak jelas sih. Yang cakupannya luas makrofagi, dampaknya sampai keluar luar sel, yang kecilan fokus di sel-sel tok mikrofagi, terus lebih fokus lagi di sekitaran mitokondria itu mitofagi. Nah, kalau Mito Sujarwo itu tukang ojek online, anaknya Mbah Jarwo. Nggak tahu ini Mbah Jarwo sapa meneh. Walah. Tapi yang sulit dipahami bukan si Mbah Jarwo itu saja, soal autofagi pun enggak sesederhana itu. Organel di dalam sel ya, itu macam-macam. Banyak diantaranya itu ternyata punya mekanisme autofagi sendiri-sendiri. Bubar deh urusannya kalau ke sono. Terus ada lagi autofagi dengan mekanisme yang berbeda, tapi lumayan terkenal juga di kalangan peneliti, CMA namanya. Nih, kayak gini nih. Panjangannya aja susah nih bacanya. Ada lagi autofagi yang sifatnya meng-cleansing unsur-unsur lemak juga sekalian, disebut lipofagi. Dan yang lain-lain kurang lebih yang lumayan terkenal di antara para ahli autofagi di luar sana ada ini nih. Berapa biji nih? Itu ranahnya para pakar, lawang bacanya aja juga lidah kita bisa belibet kok ya. Terus balik lagi aja ke judul kita. Gimana sih autofagi itu bisa terakselerasi atau teredam? Nah, ini jawaban gampangnya, yaitu bisa terakselerasi atau teredam saat pertama situasi kondisinya itu kondusif, dan kedua ada bioinstruksinya yang tepat. Kalau kita bilang tuh ya, sel-sel tubuh kita itu senantiasa bertasbih dan bertahmid kepada Allah gitu ya. Yaitu selalu dan selalu taat mengikuti hukum alam yang baku. Kayak tentara yang disiplin gitu ya. Kalau komandan bilang tembak, dia ya udah tembak. Yaitu kalau situasi dan kondisinya kondusif. Kalau misalnya senapan macet, peluru habis, atau ada kondisi lain yang tidak memungkinkan, itu lain lagi perkaranya. Autofagi tipe apapun, dua itulah triggernya untuk on off-nya. Atau bahkan proses apapun di tubuh kita, itu kayak gitu menurut Dr. Michael Levy. Nah, sebagai awam ya udahlah, kita ikuti aja perkembangan yang didapat para ahli. Makin lama ini mestinya makin jelas ya situasi dan kondisi apa yang bisa bikin on off-nya autofagi, dan bioinstruction-nya itu bisa dimunculkan dan dipicu pakai apa. Pertama ya, apakah atur-atur pakai nutrient sensing seperti yang biasa kita omongin, yaitu dengan fasting itu. Dengan ketiadaan asupan nutrien dalam jangka cukup panjang, pathway yang ngencengin autofagi terus bermunculan. Atau kedua, dengan workout olahraga yang terus memunculkan shortage sumber daya juga, memicu autofagi. Atau ketiga, dimunculkan survival mode dengan berbagai cara, sehingga tubuh terus digiring untuk memperkuat dirinya antara lain dengan autofagi itu atau apa gitu. Kemarin ada yang challenge ya, terkait nutrient sensing ini. Apakah pengasupan lemak itu tidak dihitung? Nah, persisnya sih walau alam ya. Saya sekedar merujuk Dr. Mindy Pels, Dr. Jason Fung, dan beberapa influencer yang sealiran yang meyakini bahwa utamanya yang amat sensitif meredam autofagi itu asupan protein. Dikit aja itu asupan protein katanya langsung meredam autofagi. Keduanya ini prioritas kedua tapi beneran, gula karbo. Kalau melewati threshold tertentu dia meredam autofagi juga. Sedangkan lemak dan yang lain-lain itu masih debatable. Beberapa penelitian kecil-kecil itu menunjukkan
sambil fasting terus diasup kopi yang dibubuhi VCO atau MCT oil atau minyak zaitun, itu autofaginya masih kenceng, cenderung jalan terus. Cuma di sisi lain ada yang menyatakan bahwa hal seperti itu tidak bisa dikebiayai untuk seluruh populasi. Penelitian lain yang kecil juga itu menteorikan bisa-bisa 10-15% populasi kondisi tertentu itu cuma diasup teh tawar aja atau makan sayur-sayuran yang relatif zero kalori, autofaginya langsung berubah menjadi slow. Bisa jadi itu karena konstelasi gut microbiome-nya or something yang bisa mensintesiskan glukosa atau protein dikit-dikit gitu dari asupan yang masuk atau apa walau ala. Detail mekanismenya seperti apa? Kalau Dr. Michael Levin dia cenderung pakai filosofi Boyer aja. Yang dia cari benar itu bioinstruction-nya. Karena dia bilang sekali ketemu bioinstruction-nya, selanjutnya sel-sel tubuh kita itu cerdas, bisa cari sendiri jalannya untuk mewujudkan sesuai instruksi dengan berbagai cara. Nah, soal filosofi Boyer dulu kita sudah pernah bahas ya. Nah, tapi terkait nutrient sensing lagi nih, kalau pakem FMD atau fast mimicking dietnya Dr. Walter Longo itu beda lagi tuh teorinya, jauh beda. Dan itu bukan sekedar teori, ding. Udah jadi treatment praktis, dipraktekin banyak orang. Dia bilang, untuk dapat autofagi yang jos, itu puasa nggak usah panjang-panjang. Ini dia tentunya baca-baca juga ya hasil riset penelitian. Nggak mungkin lah dia bacanya cuma majalah Bubu dan Femina. Walah. Dia bilang ya, emang sih kalau diasup protein karbo di atas suatu threshold atau threshold 1 lah gitu, itu autofagi akan mereda. Tapi sepanjang asupannya belum melampaui threshold berikutnya atau threshold 2, habis itu terus dibawa fasting lagi, maka meredanya autofagi itu cuma bentar. Habis itu tubuh akan segera masuk ke fase ketosis lagi dan terus memunculkan autofagi lagi. Autofaginya tentu nggak sekencang hasil extended fasting, tapi karena dipraktekinnya 5 hari, ujungnya lumayan juga. Apalagi kalau dipraktekinnya 29-30 hari di bulan Ramadan, Masya Allah. Kira-kira gitu deh kalau pemahaman saya. Buat yang pengen lebih jelas, bisa pantau Om Walter Longo tadi secara langsung. Tapi intinya, soal on-off-nya autofagi itu tidaklah segamblang yang dikira semula. Dan juga realitanya, di kalangan pakar yang paling pakar sekalipun, ilmunya soal autofagi ini masih terus berevolusi dan masih banyak sisi gelapnya yang belum terpahami. Oke deh, terima kasih.